Katanya kemarin kamu habis sakit ya? Iya nih biasalah sakit nggak enak badan gitu. Padahal dari makanan kan aku jaga banget ya. Terus olahraga juga aku rutin. Terus ditambah lagi ya aku tuh minum suplemen. Tapi tetap aja kalau misalnya aku kurang tidur dikit ya pasti aku besokannya nggak enak badan gitu. Udah makanan sehat begini, terus minum vitamin juga, tapi masih sakit. Oh iya, waktu itu aku juga pernah ngalamin kayak gitu deh. Oh ya? Jadi udah makan sehat nih, kemudian udah minum vitamin juga setiap hari kan. Tapi ya gitu, setiap bangun pagi tuh badan masih pegal-pegal, Iya. kan? Terus suka pusing juga. Nah, terus akhirnya aku ke dokter. Nah, kata dokter, itu berarti ada masalah di dalam tubuh kita. Oh, masalah di dalam tubuh. Masalah Jadi apa? di masalah penyerapan nutrisinya. Jadi makanya walaupun kita sudah makan makanan sehat, sudah minum vitamin, itu tuh nutrisinya nggak terserap dengan baik. Oh ya, karena metabolisme kita nggak baik. Oh, tapi metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh setiap organisme, seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme ini sangat berkaitan dengan enzim, karena enzim membantu setiap reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Berikut adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Makanan yang kita makan akan dipecah saat masuk ke dalam lambung dan usus halus. Enzim yang berperan untuk memecah protein adalah protease dan yang memecah lemak adalah lipase. Dari usus halus, makanan yang telah dipecah akan dibawa oleh pembuluh darah ke dalam membran plasma untuk kemudian diolah dan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Enzim juga berperan dalam proses metabolisme vitamin. Vitamin yang terkandung dalam makanan dan minuman berada dalam keadaan terikat sehingga dibutuhkan enzim untuk mengolahnya. Contohnya adalah vitamin A dalam tumbuhan yang terdapat dalam bentuk provitamin A. Untuk mengubahnya menjadi vitamin A, kita membutuhkan enzim. Nutrisi hasil metabolisme makanan yang telah diolah membran plasma akan disebarkan ke seluruh tubuh dan diserap oleh sel, sehingga tubuh dapat bekerja dengan normal. Setelah melihat kerja enzim dalam proses metabolisme tersebut, apakah yang akan terjadi bila tubuh kekurangan enzim? Bila enzim tidak ada, maka makanan yang masuk ke tubuh tidak akan dapat dipecah sehingga akan sulit dicerna oleh tubuh. Dan akibatnya, nutrisi dalam makanan tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh. Kekurangan enzim juga berakibat fatal. Enzim yang kurang dapat menyebabkan gerakan peristaltik usus mengendur sehingga fungsinya juga menurun. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi proses metabolisme. Enzim yang kurang juga dapat menyebabkan kandungan kolesterol jahat atau LDL menjadi tinggi karena lemak yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dipecah dan dicerna dengan sempurna. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan penebalan dinding hati sehingga fungsi hati pun ikut menurun. Dari akibat-akibat yang terjadi bila enzim kurang atau tidak ada, maka dapat diibaratkan bahwa enzim itu adalah seorang pekerja di mana makanan dan minuman termasuk suplemen adalah bahan materialnya. Jadi kedua bahan ini saling berkaitan. Enzim tidak bisa bekerja bila tidak ada bahan, dan bahan yang ada di dalam tubuh seperti makanan, minuman, dan suplemen tidak akan berguna bila tidak ada enzim. Antara metabolisme dan enzim memiliki keterkaitan yang sangat penting. Bila enzim dalam tubuh terpenuhi, maka proses metabolisme tubuh akan berjalan dengan lancar. Dan saat metabolisme tubuh lancar, maka tubuh akan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit.